atau dia bab 59, masalah pakaian adat. Dodit meninggalkan Chef Robby di rumah itu, dan tanpa disadari itu adalah tes pertama dari Dodit. Dia ingin melihat apakah pria kaya raya itu bisa hidup susah. Chef Robby memperhatikan rumah itu dengan seksama. Atap yang rendah membuatnya serasa seperti raksasa yang tinggal di rumah hobbit. Dia mengibaskan tangannya, panas itu yang dirasakannya. Dodit kembali ke rumah dengan senyuman yang terus bersungging dari sudut bibirnya. "Mas, Chef Robby di mana?" tanya Yayu yang tadi mendengar kabar kedatangan pria itu dari ibunya. "Ada di rumah Pak Tarno." "Apa? Rumah itu sudah lama tidak dihuni. Kenapa Mas membawanya ke sana? Mas bilang mau memberikan penginapan kepadanya," cerca Yayu dengan banyak pertanyaan. "Memangnya kenapa kalau rumah itu sudah lama tidak dihuni? Kasihan Mas, dia tidak bisa tidur di tempat seperti itu," bela Yayu yang segera berlalu, tapi Dodit menarik tangan adiknya. "Lepaskan Mas. Tidak akan terjadi apa-apa dengannya. Percayalah, ini semua untuk kebaikanmu." "Aku?" Yayu bingung. Dan Dodit menganggukkan kepalanya. "Biarkan dia beradaptasi dengan kehidupan kita. Dia harus kita ajarkan susah. Kamu tahu bagaimana kalau dia bertemu dengan Mbah yang banyak aturannya. Jika sampai dia tidak bisa melewati itu, habislah sudah." Seketika Yayu diam. Orang tua dari ibunya sedang dalam perjalanan ke rumah mereka. Mbah Putri yang masih sangat kental dengan adat membuatnya sedikit takut. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya bingung. "Sebaiknya, lamaran nanti pastikan keluarganya menggunakan kebaya. Dan untuk Robby, sebaiknya gunakan surjan atau beskap." "Apa?" Yayu terbelalak. "Di mana kita mencari pakaian itu? Waktunya besok, Mas," gerutu Yayu. "Mana Mas tahu? Jangan lupa pakai blangkon," ujar Dodit sembari tersenyum dan berlalu meninggalkan adiknya yang kebingungan. "Aduh, bagaimana ini?" gumamnya bingung. Dia segera menghubungi Chef Robby. "Ah Yayu, akhirnya aku bisa mendengar suaramu," ujar Chef Robby lega mendengar suara calon istrinya. "Chef, aku mau ngomong." "Nanti dulu ngomongnya, aku lapar." "Ya ampun, sebentar." Yayu memutuskan panggilan itu dan segera menemui ibunya yang sedang memasak dengan para tetangga. Dia menarik tangan ibunya masuk ke dalam rumah. "Opo toh Yu? Chef Robby belum makan." "Oh iya, mantuku belum makan." Nenek kembali ke dapur dan mengambil makanan dan juga lauk lalu menyerahkan ke Yayu. "Ini aja Bu," tanyanya bingung. "Memangnya mau seperti apa?" tanya ibunya balik. "Maksudku, kenapa tidak dipisahkan antara lauk dan nasi?" "Susah Yu, sudah bos saja itu. Dan ini minumnya." Ibunya mengambil satu gelas air dan menyerahkan ke anaknya. Dia lupa, seharusnya Yayu dan Robby tidak boleh bertemu. Tapi karena repot, dia melupakan tentang itu. Yayu segera mempercepat langkahnya dengan membawa piring yang ditutupi daun pisang dan air minum yang juga telah ditutup. "Yayu," ujar Chef Robby senang. Hanya Yayu yang dikenalnya di situ. Dan ketika melihat Yayu, rasanya dia cukup lega. "Makan dulu, Chef." Yayu meletakkan piring di atas tempat tidur. "Apa ini?" Chef Robby membuka daun pisang yang menutupi piring. Terlihat kerupuk dan juga kering tempe dan sambal. "Maaf, hanya itu makanan yang ada." Padahal ada ayam goreng. Tapi dia juga bingung, kenapa ibunya hanya memberikan kering tempe. Apakah ini masih dalam masa tes atau tidak? Dia pun tidak tahu. "Tidak apa," sahutnya sudah sangat lapar. Seorang chef terkenal biasanya makan dengan menu yang mewah dan sangat jarang memakan tempe. Tapi demi Yayu, dia mau menikmati makanan itu. Kerupuk bukan seleranya, karena menurutnya kerupuk membuat tenggorokannya sakit. Tapi dia tetap menikmati makanan itu. Walaupun ketika mengunyah kerupuk cukup berisik yang membuat telinganya sedikit sakit. "Enak Yuk," sahutnya bohong. Menurutnya ada yang kurang dari makanan itu. Dia chef terkenal yang penyajian, cita rasa harus benar-benar dirasakannya. Tapi demi menghargai Yayu, dia mengatakan makanan itu enak. "Apa minumnya hanya ini?" tanya Chef Robby sembari menunjuk gelas yang ada di tangan Yayu. Yayu menganggukkan kepalanya. "Kalau nanti malam aku haus bagaimana?" Puasa dulu." "Hahaha, kamu lucu." Chef Robby tertawa, tapi tiba-tiba wajahnya kembali serius. "Benar aku puasa?" "Enggak, nanti aku bawakan pakai ceret air." Pria itu mengangguk, sembari melihat cincin yang masih melingkar di jari manis Yayu. Sebentar lagi, gadis belia itu akan menjadi istrinya, dan harapannya semua dapat realisasi segera. "Chef, besok keluarga ibu akan datang." "Oh ya? Jadi, kalau Mbak Putri masih kental dengan adat Jawa. Apa Mbak Putri kamu bisa bahasa Indonesia?" "Bisa. Mbak Putri bisa bahasa Indonesia, walaupun sedikit medok, tapi bahasanya dapat dimengerti." Chef Robby menganggukkan kepalanya. Hanya saja, Yayu diam. "Hanya saja apa?" tanyanya penasaran. "Untuk besok, Chef Robby memakai pakaian apa?" Jas," saut pria itu sembari menunjukkan kopernya.
sepertinya jangan pakai itu. Lalu pakai apa? Baju batik. Kalau baju batik aku punya. Kebetulan aku bawa 2, kemeja batik dan jas. Yayu menggelengkan kepalanya lagi. Sebaiknya Chef Robi datang menggunakan beskap atau surjan. Apa itu? Dia pernah mendengar beskap, tapi surjan dia baru mendengar kata itu. Pakaian adat Jawa. Beskap biasanya berwarna polos dan lebih tebal. Kalau surjan umumnya memiliki motif dan bahannya lebih tipis dari beskap. Jelas Yayu. Chef Robi masih belum mengerti. Tapi dia langsung mengandalkan ponsel pintarnya. Dia melihat gambar yang ada di ponselnya. Aduh yuk, kenapa tidak bilang? Bagaimana aku mencari pakaian seperti ini di sini? Dia tidak mengenal kampung itu. Jika dari awal Yayu mengatakan kepadanya, pasti dia akan mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Maaf Chef, aku lupa kalau Mbak Putri akan hadir. Robi terlihat bingung, dan jalan satu-satunya menghubungi Adlan ataupun orang-orangnya yang ada di kota untuk mengirimkan baju yang dimaksud Yayu. Oh iya, satu lagi. Keluarga Chef Robi besok datang atau tidak? Datang? Kalau datang, sebaiknya juga menggunakan beskap atau surjan. Dan untuk yang wanita pakai kebaya. Robi menggaruk rambutnya. Dia bisa habis dimarahi keluarganya kalau tiba-tiba mengatakan sekarang. Keluarganya datang dari luar negeri hanya untuk menghadiri acara lamaran yang akan dilakukannya. Dan ketika disuruh mencari kebaya, akan membuatnya diomeli habis-habisan. Nani terlihat sibuk meracik bumbu dengan ibu-ibu yang lain. Anak gadismu mana? Tanya seorang ibu-ibu yang umurnya lebih tua dari Nani. Mengantarkan makanan untuk calonnya. Loh, kok disuruh bertemu? Mereka belum boleh bertemu, celetuk seorang ibu. Dengan cepat, Nani segera berlari menjemput anaknya. Dan dari jauh dia dapat melihat anaknya sedang duduk bersebelahan dengan Robi. Yayu, teriak Nani. Yayu dan Chef Robi menoleh. Kalian tidak boleh bertemu dulu, dia menarik tangan anaknya. Ibu yang menyuruh aku mengantarkan makanan, kerutunya. Ibu lupa, ayo. Nani menarik tangan anaknya. Bu, tunggu. Yayu menahan ibunya agar tidak pergi dari tempat itu. Apalagi sih, Yu? Apa Mbak Putri akan datang? Tanyanya memastikan. Iya. Apa Chef Robi harus pakai beskap atau surjan? Oh iya, kenapa ibu sampai lupa? Iya Robi harus pakai surjan atau beskap. Jangan lupa pakai belangkon. Tapi di mana mau mencari pakaian seperti itu? Tanya Yayu juga bingung. Nani juga bingung. Coba ke pasar. Ada salon pengantin di pasar. Coba tanyakan ke sana. Sama ibu apa sama Yayu? Tanya Yayu lagi. Yayu terlihat bingung. Di dapur masih banyak pekerjaan, tapi tidak mungkin juga dia membiarkan anaknya pergi dengan Robi. Ya sudah pergi sekarang, tapi jangan keluyuran. Nani meninggalkan anaknya dengan Chef Robi, yang kala itu langsung beranjak ke pasar. Hanya dalam waktu 20 menit, mereka sampai di pasar. Terlihat dari jauh salon pengantin yang dikatakan ibunya. Terlihat ada banyak baju-baju pengantin yang dipakaikan pada manekin. Yayu dan Robi masuk ke dalam salon itu, menanyakan seperti yang diucapkan ibunya. Pihak salon menunjukkan baju yang dimaksud. Tapi ketika mencoba memakai beskap, terlihat kekecilan, dan itu membuat Yayu tertawa. Robi seperti sedang memakai pakaian kurcaci. Bersambung.